Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengirimkan email, baik itu dari localhost ataupun dari hosting ataupun VPS yang teman-teman miliki. Nah, di video-video sebelumnya ataupun artikel yang sebelumnya saya sudah pernah bahas ya mengenai cara mengirimkan email menggunakan PHP Mailer. Jadi kalau teman-teman buka di Google, isikan saja PHP Mailer Ampera Coding, misalkan tidak akan muncul hasil pencarian yang seperti ini ya kurang lebih. Nah, kalaupun di web itu bisa gunakan fitur pencarian di sini, cari berdasarkan artikel, ketikkan saja PHP Mailer. Ada ya, baik itu yang dengan cara native atau PHP native ataupun dengan pakai code editor. Nah, di sini saya akan gunakan juga dengan cara code editor versi 3 ya, yang sebenarnya umumnya bisa saja diterapkan pada basis PHP framework yang lain, karena nanti kita akan gunakan settingan ataupun code yang sudah disediakan oleh dari pihak lain, yaitu dengan nama Sendinblue. Jadi kita tidak akan menggunakan PHP melainkan kita menggunakan Sendinblue. Nah, jadi kalau buka di Google Sendinblue seperti ini ya, kita masuk di webnya. Nah, Sendinblue sendiri merupakan sebuah platform ataupun tempat yang menyediakan untuk digital marketing. Salah satunya adalah pengiriman email ya. Nanti kita pakai API dari si Sendinblue supaya email yang kita kirimkan itu lebih cepat prosesnya dibandingkan kalau kita menggunakan SMTP bawaan sendiri ataupun dari hosting. Karena pengalaman saya kalau dari hosting itu terkadang dikasih limit ataupun dikasih batasan, yang kasusnya itu kalau kita beli domain hosting yang bonus juga SMTP untuk email. Nah, sering juga saya ngalamin sudah dikasih limit dan juga lebih lambat. Kita bisa pakai Sendinblue ini yang kecepatannya lebih kencang, dan versi gratisannya ataupun yang kita lihat di halaman pricing ya. Di halaman pricingnya ini yang versi free itu dikasih 300 email per hari. Jadi kita bisa mengirimkan 300 email dalam satu hari secara bebas. Nah, tapi kalau misalnya sudah lebih dari itu ya kita pakai yang berbayar ya. Cuman kalau cuma untuk reset password ya 300 email itu udah kebanyakan sebenarnya. Paling orang itu 1 sampai 5 lah yang lupa password, sisanya bisa kita pakai untuk mengirimkan misalnya invoice ataupun konfirmasi pembayaran dan lain sebagainya ya. Nah, jadi balik lagi ke sini, di sini saya akan gunakan salah satu studi kasusnya itu menggunakan tutorial yang website portal berita. Jadi nanti saya pakai yang ini. Oke, pertama kita buat dulu akun di Sendinblue. Jadi tinggal sign up free saja, ataupun kalau dari halaman home tadi kita sign in up free. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan email dan password yang kita miliki. Nah, saya akan menggunakan email saya ya di sini. Saya pakai email dari Microsoft ataupun dari Outlook-nya. Saya akan gunakan password. Oke, kemudian kita create account ya. Oke, tinggal ditunggu saja. Nah, great, now let's verify your email address. Dia udah ngirimin ke sini ya. Nah, saya akan coba lihat email saya dulu. Nah, ini udah ada ya. Saya klik dulu finish creating your account, confirm my email address. Nah, ini saya akan copy saja linknya karena saya sedang buka si Sendinblue-nya ini di dalam Gizmodo di Chrome supaya dari satu browser, jadi di sini saja. Kemudian kita perlu mengisi beberapa informasi untuk membuka akun kita. Pertama, kita masukkan nama ya. Jadi di sini kita bisa masukkan, di sini saya akan pakai Ampera Coding, nomor HP 495850200. Kemudian kita klik send code supaya nanti dia akan mengirimkan sebuah kode yang perlu kita masukkan di dalam website Sendinblue ini. Oke, ini tinggal ditunggu. Nah, sisanya kita tinggal cek di HP apakah kode yang dikirimkan dari si Sendinblue itu udah masuk di HP kita. Oke, ini saya masukin dulu ya. Kodenya 335989. Oke, nah ini sudah verified. Kita klik next.
Oke, nah company name di sini saya akan gunakan nama perusahaan ataupun nama toko lah ya yang bisa kita gunakan. Saya akan pakai Ampera Coding saja. Oh, ini udah ada tercatat ya karena saya pernah buat di sini. Nah, streetnya ya bisa, atau saya ganti saja di sini Muhazmi saja lah. Jalan Sakuraya, Kejataan Kopral Anwar. Oke, zip code udah bener, city-nya itu adalah Palembang. Websitenya saya mau ganti menjadi Muhazmi saja. Oke, ini next. Nah, untuk di website kalau pengalaman saya ya, kalau websitenya itu nggak aktif ataupun nggak benar, itu emailnya nggak terkirim. Tapi nanti kita akan coba teman-teman testing saja lagi ya. Masukkan saja domain yang lain ataupun yang bebas, nanti tinggal bisa digunakan. Kemudian almost there, tell us about your business. Nah, di sini kita kasih informasi mengenai team size-nya ya 0 sampai 1 saja. Kontaknya 1 sampai 300, activity-nya kita masukkan software application, kemudian education. Nanti ini tinggal disesuaikan saja lagi ya. Di user online, no. Di sini saya nggak mau berlangganan newsletter. Saya klik finish. Oke, ini tinggal ditunggu. Nah, dia bagi ke sini untuk pricingnya. Saya pakai yang free plan saja. Oke, ini udah berhasil masuk ya di dashboard dari Senin Blue-nya. Di sini kita akan diberikan informasi mengenai ringkasan dari akun yang sudah kita buat di sini. Saya coba refresh dulu, ini harusnya muncul informasi, kenapa nggak muncul di sini? Nah, ini udah muncul ya dari dashboardnya. Di sini ada keterangan complete your profile form, sudah import all of your contacts, ini untuk masukkan kontak-kontak yang kita miliki. Kemudian schedule your first email campaign, ini untuk men-schedule ataupun menjadwalkan email yang akan kita broadcast ataupun kita kirimkan. Kita nggak mau pakai di sini ya. Fokus di sini adalah kita mengintegrasikan antara project kita yaitu di portal berita ini dengan API dari si Senin Blue. Nah, sebagai disclaimer saja atau catatan, ini nggak mesti pakai yang tutorial ini ya, bebas. Karena saya mau yang cepatnya aja, mau simple, saya pakai yang sudah ada saja. Nah, kemudian di bagian kanan atas ini bisa kita klik ya. Nah, ini ada pilihan SMTP dan API. Kita klik di sini. Oke, nah kemudian kita akan buat dulu API key-nya supaya kita bisa pakai si Senin Blue ini. Kita klik di bagian sini ya. Please click here, kita klik here, kemudian masukkan API key-nya. Di sini API sini saja lah, testing, kemudian generate. Nah, setelah generate kita dapat kode ini. Kode ini disimpan baik-baik karena dia akan cuma muncul satu kali ini saja. Oke, di sini kan sudah dikasih tahunya juga. Please copy this key and save it somewhere safe. For security reasons, we cannot show it to you again. Nah, jadi kita benar-benar harus simpan si key-nya ini. Saya akan paste saja ke sini. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya nanti pada bagian API key-nya dibuat seperti ini. Makanya kita harus simpan benar-benar key-nya tadi. Oke, ini udah kita bisa tahu versi berapa, API key-nya, info, nama, dan kapan ini dibuat. Kemudian pada bagian bawah ini bisa kita lihat ya, about the API untuk read out the API documentation dan cara kalau kita mau pakai si si Senin Blue-nya ini secara umum langsung ya. Cuma kita perlu panggil dulu library dari si Senin Blue-nya. Nah, kita langsung masuk ke read our API documentation. Nah, di sini getting started. Nah, di getting started kita bisa lihat ya, what can you do with the Senin Blue API? Ada email campaign, transactional emails, dan SMS campaigns. Nah, kita akan menggunakan transactional email. Kenapa? Karena kita hanya ingin menggunakan email yang di-trigger ataupun yang dikirimkan secara manual. Contohnya ya di sini ada order confirmations, ada password resets, dan confirmation emails. Oke, nah jadi kita bisa kalau misalkan di project ini kita bisa buat untuk lupa password, kemudian konfirmasi pembayaran ataupun yang lainnya. Tapi saya mau pakai untuk yang kasus lupa password ataupun password reset ya.
Nah, kita bisa klik di sini all feature available sini. Nanti dia buka sebuah halaman baru yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini merupakan code examplesnya. Oke, code examplesnya ini ada berbagai macam bahasa. Ada Node.js, PHP, Python, TypeScript, dan seterusnya. Kita akan pakai yang PHP saja. Nah, kita perlu panggil dulu nanti si apa namanya packages dari si Sendinblue-nya ini. Caranya kita klik dulu di sini ya, di code example-nya. Tapi kalau kita klik di sini, dia akan menampilkan semua library yang disediakan. Nah, kita pakai yang PHP library ya. Misalnya saya perbesar dulu. Oke, nah ini udah ada ya dari Sendinblue-nya. Kita install menggunakan Composer. Bagi teman-teman yang belum menginstal Composer, bisa lihat di web Ampere Coding, cari saja di sini menggunakan artikel, ketikkan saja Composer. Nah, nanti dia akan muncul, mau itu di Windows ataupun di Linux. Yang paling enak itu di Linux. Jadi cuma memasukkan perintah sudo apt install Composer, maka semuanya udah beres. Oke, nah kita di sini lihat lagi, kita copy saja. Kemudian saya buka projectnya ya. Saya buka project itu di CI Berita, open with Visual Studio Code. Oke, kemudian saya buka terminal dengan cara menekan tombol kontrol kutip di sebelah angka 1 di keyboard, atau bisa di view terminal. Saya paste di sini. Oke, nah ini tinggal ditunggu saja nih sampai dia selesai. Nah, ini udah selesai ya di proses instalasi. Kalau kita perhatikan di sini ada Sendinblue API v3 SDK. Nah, ini udah selesai, versinya 7.45. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini, nih udah selesai ya. Nah, kita akan langsung copy paste saja kodenya itu dari $config di sini sampai ke bawah sini. Saya akan copy. Kemudian kita buka di applications, controllers, admin, out. Nah, saya mau masuk di bagian reset password ya, ataupun lupa password. Di sini metodenya itu ataupun URL nanti di bagian forgot password ya, tapi eksekusinya itu di forgot password actions. Nah, di sini ada sudah saya contohin untuk pengiriman email, tapi menggunakan settingan mail untuk di hosting. Nah, kendalanya kalau kita pakai default hosting ya itu tadi seringkali lama dan juga nggak terkirim. Nah, kita akan coba buang saja langsung ini ya. Saya mau hapus ini, kemudian kita paste di sini. Sorry, kita mau testing dulu untuk memastikan ya. Kita mau testing, jadi saya buat function baru saja. Public function testing. Oke, kemudian kita akan coba sedikit modifikasi di bagian API-nya karena kita perlu API key yang benar. Nah, kita copy lagi di sini, ini kita paste. Oke, kemudian untuk subjek, nah ini kita ubah menjadi testing kirim email dari localhost. Kemudian ini biarin ya, untuk HTML konten biarin dulu, sendernya ini kita atur menjadi nama emailnya ya. Saya pakai misalnya azmikolejr27@hotmail.com. Kemudian to-nya saya mau atur ke Ampere Coding saja. Oke, name-nya ini adalah Ampere Coding. Name-nya ini tadi adalah Azmi. Oke, CC/BCC saya nggak mau pakai, jadi saya hapus saja. Reply to-nya saya atur ke email Hotmail lagi. Oke, John Doe ini kita ganti menjadi Muhazmi. Oke, ini biarin aja, headers paragrafnya biarin. Simpan, kemudian kita tes ya, kita tes running. Jadi kita buka dulu di sini project itu localhost CI Berita. Oke, kemudian kita masuk di bagian admin output testing. Nah, ini udah seperti ini keterangannya ya. Kita coba lihat di email saya yang Ampere Coding, apakah nanti dia udah muncul di sini. Oke, dia masih belum muncul. Coba saya buka di oke, ini udah muncul ya, testing kirim email dari localhost. Kalau kita buka di sini dia muncul. Nah, keterangannya judul ya jelas testing kirim email dari localhost tadi. Kemudian pengirimnya itu Muhazmi, emailnya benar, to-nya itu ya benar, subjeknya oke, folder benar, folder ini nggak masalah ya, foldernya abaikan saja.
Jadi ini adalah isi dari pesan yang sudah kita coba testing tadi. Nah, jadi seperti itulah untuk pengirimannya. Ini hanya statis testing ya. Kalau kita mau di bagian si lupa password tadi, kita tinggal ubah dulu di sini. Ini kita hapus. Ya sorry, ini kita copy dulu tadi. Rupanya belum di copy. Oke, kemudian di sini saya paste. Kemudian ini kita ganti menjadi percobaan lupa password di portal berita, misalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk isinya, ini kan HTML nih, saya mau rapiin dulu. Jadi formatnya kita buat seperti ini saja supaya enak untuk dibaca. Ini kita pisahin juga seperti ini, jadi lebih enak dibaca. Oke, nah untuk isi pesannya kita ambil dari sini saja ya. Ini saya copy saja karena sudah ada. Di bagian sini saya hapus nih. Oke, selesai. Kemudian untuk isi pesan ini saya hapus karena nggak pakai lagi. Email ini nggak pakai. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan. Kalau misalnya memang berhasil, kita akan kirimkan si email tersebut. Tapi kalau misalkan dia nggak jalan, kita akan berikan informasi mengenai bahwa gagal untuk reset password. Jadi di sini sudah saya sediakan ya untuk flash data pesannya itu seperti apa. Nah, kita tinggal istilahnya panggil bagaimana cara merubah ini supaya jalan, karena secara default kan dia pakai try dan catch seperti ini ya. Oke, caranya adalah kita tinggal ambil dulu di sini. Saya ambil dulu karena kan kita perlu update juga ya terangannya. Ini kita ambil, kemudian bagian result ini saya hapus. Kemudian kita buat seperti ini saya letakkan di bagian sini. Kita buat seperti ini untuk triggernya, untuk sendnya. Jadi if seperti ini. Oke, nah try-nya ini kita nggak pakai lagi. Ini cukup sampai if seperti ini, dan ini kita ganti menjadi else. Else-nya yang ini. Oke, seperti ini. Ini belum dinaikin ternyata. Oke, sip. Nah, kita simpan, kita akan testing ya. Kita testing lagi. Kita mulainya itu untuk reset password ya. Jadi saya balik dulu, masuk ke folder directory admin out. Ini saya logout dulu. Saya masuk di lupa password. Di sini kalau istilahnya kita lihat di database, saya pakai HDSQL di sini untuk mengelola database-nya. Bisa juga pakai dbeaver ya. Nggak ada masalah, tergantung teman-teman maunya pakai yang mana. Saya lihat di tabel users, ini pakai email yang di sini ya, yang terdaftar ya. Makanya nanti ketika ada password akan dikirimkan ke sini. Saya masukkan di sini, klik proses lupa password berhasil, silahkan cek email Anda. Sekarang kita cek apa namanya, tadi saya kepencet apa ya, kok bisa email tidak ditemukan. Oh iya, saya langsung klik proses. Nah, ini kan udah muncul nih, Muhasmi percobaan lupa password di portal berita. Nah, percobaan lupa password di sini. Hai Azmi, barusan ada percobaan untuk lupa password. Kalau benar silahkan klik link berita berikut ini. Ini mungkin saya ganti temanya dulu ya. View, edit, change theme supaya enak dilihat, jelas. Oke, nah seperti ini kurang lebih ya. Jadi kita tinggal klik di sini, maka nanti si proses untuk lupa password akan berjalan. Kita klik di sini. Ini saya pakai case mode saja. Sorry, mana tadi linknya? Copy saja linknya, copy link address. Saya buka tab baru. Oke. Nah, lupa passwordnya ya. Tinggal masukin password baru. Tadi kan kita masukin misalnya password barunya itu adalah ASDFGHJKL. Proses. Nah, password saya ganti, saya masukkan super admin password baru tadi dan masuk. Oke, udah selesai. Kalau kita mau tes reset lagi, bisa kita masukkan password email tadi, masukkan email tadi
Sebenarnya saya hapus saja di sini supaya ketahuan benar ada perubahan. Dan kalau bagian ini nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja ya, sendernya, reply to, dan to-nya ke siapa. Sender ini pengirim, reply to ini akan kalau misalkan ada orang yang menerima email dan ingin membalas email tersebut, maka pakai reply to. Tapi kalau tidak ya nggak masalah, ini kan karena supaya memudahkan orang saja untuk bisa langsung membalas ke email yang sesuai. Nah, to ini tujuannya nanti tinggal disesuaikan saja baik dari nama emailnya dan nama si penerimanya itu sendiri. Oke, kita testing lagi proses bebas silahkan cek email Anda. Dan kalau kita lihat di bagian istilahnya transaksional email kita di sini, harusnya di sini nanti akan muncul. So refresh dulu. Oh ya, education story masih 0. Harusnya nanti bertambah tuh kalau di dashboardnya ini my profile. Oke, harusnya nanti dia akan muncul pilihan di sini ataupun informasi mengenai berapa sih jumlah. Nah ini daily email send udah 3 kali dipakai ya. Jadi ada di my plan ini. Kalau saya balik di my plan itu bisa muncul informasi sudah berapa banyak pesan ataupun email yang kita kirimkan hari ini. Nah, ini udah ada ya daily email remaining, sisanya itu adalah 197. Nah, kita balik ke email tadi, saya masuk di sini, saya copy saja linknya. Kemudian kita masukkan di sini. Oke. Sip. Kemudian passwordnya saya masukin yang baru lagi, yaitu di super admin file proses, masukin lagi super admin. Ini saya copy, saya paste. Oke, udah berhasil. Jadi mungkin ini saja ya untuk tutorialnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau misalkan mau eksplorasi lebih jauh, silahkan nanti lihat di API dari si SendInBlue itu sendiri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.